هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat wal afiah, nikmat istiqamah dalam taat kepada Allah dan Rasulullah. Nikmat salat maghrib berjemaah, nikmat sabar duduk sambil niat iktikaf bermajlis ilm. Nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat mempelajari sirah, biografi, sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud dan tujuan kita mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri dan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pembacaan kitab sejarah Sirah Nabawiyah masih bab membahas tentang Perang Badar. Selain setelah terhenti pada bab masalah setelah selesai peristiwa Perang Badar, di mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wa ba'da intiha'il ma'rakah kharajan nas fi talabihi. Setelah selesai berperang, berkecamuknya peperangan waktu Perang Badar, banyak mereka manusia mencari siapa? Mencari Abu Jahal, jasad Abu Jahal. Fawajadahu Abdullah bin Mas'ud wa bihi ramaq. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendapati Abu Jahal sedang ramak, ramak itu. Sudah detik-detik mau menghembuskan nafas terakhir karena kondisinya sudah parah setelah dilumpuhkan oleh dua pemuda dari Ansar, yaitu Mu'ad dan Mu'awwidh. Ini kakak beradik ini, Mu'ad dan Mu'awwidh. Keduanya Ibnu Afra, putra daripada Afra. Namun Mu'awwidh mati syahid pada peristiwa Perang Badar, sementara Mu'ad
hidup sampai zaman Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sulbu Abi Jahal, perlengkapan perang, pakaian perang dan senjatanya Abu Jahal kepada Mu'ad bin Ibn Afra. Setelah Sayyidina Abdullah Mas'ud mendapati Abu Jahal dalam keadaan tidak berdaya dan sudah detik-detik mau menghembuskan nafas terakhirnya, datang Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini bekas tukang gembalanya kambing siapa? Abu Jahal, bekas budaknya. Kemudian apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Meletakkan kakinya di atas leher Abu Jahal. Diletakkan, diinjek kakinya Abu Jahal. Wa akhadha lihyatahu. Kemudian diambil janggutnya. Kemudian Abu Jahal ditarik oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk supaya apa? Tampak kepalanya dan siap mau dipotong. Kemudian mengatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Jahal, hal akhzaka Allah ya aduwallah, apakah Allah telah membuat kau sedih, susah, wahai musuh Allah? Gal Abu Jahal masih sempat menjawab, wa bimadza akhzani, lalu dengan apa Allah menyusahkan aku, membuat aku sedih? Hal fawqa rajulin qataltumuh, apakah sebab ada seorang laki-laki yang kau akan membunuhnya? Yani karena sudah siap dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa qala fala ghair akkara qatalani. Thumma qala akhbirni liman ad-da'iratil yawm. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sekarang hari ini untuk siapa? Abu Jahal mengatakan, untuk siapa? Akhbirni liman ad-da'iratul yaum. Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lillahi wa li rasulih, milik Allah dan milik Rasulnya. Qala Abu Jahal, kemudian Abu Jahal masih sempat bicara, sudah detik-detik nafasnya sudah ngos-ngosan mau mati, dia masih sempat ngomong, laqad irtaqaita murtaqa su'ban ya ruwai'il ghanam, sungguh engkau telah menaiki tempat yang sulit wahai penggembala kambing. Ini masih ingat kami. Wa qata Abdullah bin Mas'ud ra'sahu, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memotong kepalanya, memotong lehernya Abu Jahal. Thumma ja'a bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lantas dibawa kepala Abu Jahal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa. Dia yang motong lehernya siapa? Abu Jahal adalah bekas budaknya sendiri, ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Setelah dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala Abu Jahal, faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah wa qala hadza fir'aun hadhihi al-ummah. Bacaan ini sebagian kita baca waktu apa? Waktu takbiran, waktu hari raya. Ini pertanda apa? Kemenangan, kesuksesan, kejayaan umat Islam. Jadi Rasulullah ketika melihat Abdullah bin Mas'ud membawa kepalanya Abu Jahal, Rasulullah takbir, Allahu akbar, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Segala puji milik Allah yang telah menepati janjinya, karena Allah sudah janji kepada kaum muslimin waktu perang Badar, yaitu janji kemenangan. Wa nasara 'abdah, dan Allah telah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan menghancurkan pasukan-pasukan musuh-musuh Islam dengan sendirinya. Wa qala, dan Nabi mengatakan, hadza fir'aun hadhil ummah. Abdullah bin Mas'ud, inilah Fir'aun umatku. Inilah Fir'aun umatku. Dalam sebagian riwayat dikisahkan bahwa Abu Jahal masih menitipkan kalimat kepada Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah, yaitu hendak
ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu. Maka Nabi sangat bergembira atas matinya Abu Jahal, dan dianggap Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat Nabi Muhammad, lebih dahsyat daripada Fir'aun Nabi Musa. Karena kalau Fir'aun Nabi Musa, kenapa? Ketika mau mati, mau tenggelam di lautan merah, lautan Fir'aunnya Nabi Musa masih sempat mau tobat, mau kembali kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi pada saat dia mau bersyahadat, sudah enggak sempat lagi, ditutup mulutnya. Sebagian riwayat ditutup mulutnya oleh malaikat sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Yani mau bertobat, mau kembali kepada Allah, mau beriman, tapi enggak diterima sudah imannya. Beda dengan Firaunnya umat Nabi Muhammad, sudah mau mati masih menantang-nantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih mentang-mentang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih dahsyat daripada Firaunnya Nabi Musa. Yaumul Furqan kanat hadhil ma'rakah bainal kufri wal iman. Perang Badar ini disebut di antara nama-namanya adalah perang Yaumul Furqan, hari perpisahan, perbedaan. Betul-betul hari-hari perbedaan, betul. Perbedaan antara kufur dan iman. Kenapa kok disebut dengan Yaumul Furqan? Karena qatala fiha ar-rajul ammahu wa abah. Karena dalam perang Badar ini ada seorang anak memerangi pamannya sendiri dan memerangi bapaknya sendiri. Sudah enggak pandang keluarga, pandang apa? Yang membedakan hanya iman dan kekafiran. Wabnahu wa akhah. Ada seorang memerangi anaknya dan saudaranya sendiri. Wa khalahu adna, dan juga memerangi saudara dari ibunya, wa adna, dan di bawahnya. Qatala fiha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalahu al-As bin Hisham. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab sendiri waktu itu memerangi juga khalah. Khalah itu saudara dari ibu, namanya khalah. Jadi kalau bahasa Arab disebut khal itu berarti saudara dari ibu. Kalau ammi itu saudara dari ayah. Jadi merangi pamannya sendiri, paman dari ibu, Sayyidina Umar. Wa wajaha fiha Abu Bakar ibnahu Abdurrahman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berhadapan dengan siapa? Dengan putranya sendiri Abdurrahman. Karena Abdurrahman waktu itu masih belum masuk Islam. Anaknya sendiri Abdurrahman belum masuk Islam. Wa usira fiha al-muslimun al-Abbas. Wa usira fiha al-muslimun al-Abbas. Dan kaum muslimin pada waktu perang Badar menawan Sayyidina Abbas. Siapa Sayyidina Abbas? Paman Nabi. Karena paman Nabi waktu itu masih belum masuk Islam. Siapa Al-Abbas? Ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Wa huwa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Sayyidina Abbas waktu itu masih belum masuk Islam, masih berada di pihak orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Wa hakadha in qata'at fiha silatul qarabah. Begitulah terputusnya di dalam peristiwa perang Badar ini hubungan antara kerabat, sudah enggak pandang bulu sudah. Yang betul-betul memisahkan antara iman dan kafir. Wa a'alallahu fiha kalimatal iman ala kalimatil kufri. Dan Allah meninggikan di dalam peristiwa perang Badar ini betul-betul menampakkan, ditinggikan kalimat iman. Ini kejayaan orang-orang beriman atas kalimatul kufur. Wa farraqa bainal haqqi wal batil, dan memisahkan antara hak dan batil. Wa sumya dzalikal yaum biyaumil furqan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 14, di mana Allah SWT berfirman,
wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menamakan hari ini, hari perang Badar itu disebut dengan Yaumal Furqan, juga disebut dengan Yaumal Taqal Jam'an, pertemuan kesemuanya. Tak pandang ayah, anak, paman semua ketemu. Yang hanya membedakan apa? Iman dan kafir. Wa huwa yaumul Badar. Hari Yaumul Furqan itu adalah hari Badar. Dan Badar itu dinamakan perang Badar karena terjadi di kawasan Badar, dan Badar ini sebagian sejarah riwayat disebut dengan Badar karena tempat tersebut ada sebuah sumur, dan ada yang mengatakan Badar itu adalah nama orang yang memelihara sumur di situ, menempati situ karena tempat airnya sangat bagus, sangat subur, sehingga sampai sekarang Badar ini dibuat nama oleh orang Arab. Banyak orang Arab namanya Badar bin ini, Badar bin ini, hanya ada Badar, ada Bandar. Tapi sekarang buat Badar. Tapi kalau Indonesia enggak ada yang namanya Badar ya. Disambung Badruddin. Disambung Badruddin, Badrut Tamam. Tapi nama Badar saja enggak ada, jarang. Jarang ditemukan. Jadi sekarang nama Badar karena memang aslinya nama Badar itu nama orang. Disebut dengan perang Badar karena terjadi di kawasan Badar, dan di situ aslinya ada nama orang namanya Badar. Sebagian cerita itu terjadi kapan? Tanggal 17 bulan Ramadan. Bayangkan. Lagi saat itu kaum muslimin sedang berpuasa, maka Allah kasih pertolongan kaum muslimin, malam harinya hujan. Masya Allah, sebagai tanda rahmat turun dari Allah, sebagai tanda pertolongan turun dari Allah untuk kaum muslimin. Qatlal fariqain, sekarang kesimpulan yang mati gugur di antara dua belah pihak dari kalangan kaum muslimin dan kaum kafir. Qutila fi hadhil ma'rakah 14 rajulan minal muslimin. Pada peristiwa perang Badar ini terbunuh 14 orang dari kalangan kaum muslimin. 14 orang saja. Alhamdulillah. Nah, 14 orang ini sittatun minal muhajirin. 6 dari kalangan muhajirin wa thamaniyatun minal ansar. 8 orang dari kalangan ansar. Jadi lebih banyak yang gugur syahid dari kalangan ansar. Di antaranya Sayyidina Mu'awwad bin Afra yang membunuh Abu Jahal itu. Meninggal juga dia ketika perang Badar. Wa dafanu fi sahati Badar, dan mereka semuanya dimakamkan di halaman, di tempat kejadian perang Badar itu. Wa maqabiruhum la tazalu ma'rufah. Dan kuburan-kuburan mereka sampai saat ini dikenal. Namun sayangnya mereka orang-orang sana tidak memelihara dengan sportif, dengan jujur, artinya betul-betul dikasih tanda itu, seperti di Indonesia dikasih nisan gitu. Nah, di sana dibiarkan saja, nggak ada tandanya, hanya beberapa saja dikasih tanda, itu pun kayak nggak niat gitu. Padahal ma'rufah disebutkan dalam kitab-kitab sejarah ma'rufah, tapi mereka nggak mau menampakkannya. Dengan alasan apa? Takut dikultuskan, takut dipuji berlebih-lebihan. Nah, kita waktu di Madinah sering bawa jemaah ke sana, dan kira-kira perjalanan kalau sudah mau nyampe Badar itu, jemaah kita sering ajak baca selawat Badar. Kira-kira 5 kilo mau nyampe itu sudah baca kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, dan seterusnya kita baca itu. Betul-betul jemaah terharu. Subhanallah, membaca salawat Badar berada di kawasan Badar. Nah, betul-betul terharu.
Ketika kita baca, yang ngarang Salawat Badar ini siapa? Ulama dari Jember, masih putunya Mbah Siddiq. Siapa? Ali Mansur nih, yang tinggal di Banyuwangi. Tapi beliau masih putunya Mbah Siddiq. Subhanallah, Salawat Badar ini mendunia. Bahkan di orang-orang Turki, kaum muslimin Turki saya tahu itu. Mereka jemaah dari Turki sering baca Salawat Badar. Masya Allah, yang ngarang orang Jember. Masya Allah, Syekh Kiai Ali Mansur. Masya Allah. Nah, sampai sekarang terus dan banyak fadilah-fadilnya Salawat Badar ini. Masya Allah. Ammal musyrikuna faqutila minhum sab'un. Jadi kuburan kaum muslimin sampai sekarang masih ada. Berapa jumlahnya? 14 orang. Arba'ata asyara rajulan minal muslimin. Nah, inilah yang sering ditawasuli oleh kaum muslimin dari perang Badar ini, yang dari pasukan perang Badar yang gugur syahid ini. Nah, adapun orang-orang musyrik yang terbunuh berapa? Sab'un, 70. Yang mati 70. Wa usira sab'un, dan yang tertawan 70. Nah, berarti berapa? 140. Semuanya enggak bisa pulang ke Mekah. Yang mati 70, yang tertawan 70. Wa mu'dhamuhum kanu minas sanadid. Dan sebagian besar mereka yang mati ini dan yang tertawan ini, mereka adalah orang-orang yang hebat-hebat. Di antaranya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, kemarin sudah dijelaskan itu. Orang top-top itu yang mati waktu perang Badar ini. Ya, karena memang musuhnya aslinya selain kaum muslimin adalah para malaikat. Ya, malaikat dipilih yang paling top-top diambil oleh malaikat. Wa ma'dhum kanu minas sanadid. Wa qad sahabat juthas 24 min sanadihim, dan dibawa jasad-jasad mayit-mayit 24 dari kalangan orang yang hebat-hebat, orang-orang musyrikin ini menurut mereka. Wa qudifat fi ghalibi bi'ri khabith mukhbat fi Badar, dan kemudian diambil, kemudian dibuang, dilemparkan di dalam sumur yang dikenal sumur tersebut khabith mukhabbath fi Badar. Sumur yang khabith, najis, menjijikkan, menakutkan, ada di Badar. Sampai sekarang masih ada. Tapi sudah ditutup sumurnya. Biasanya kalau jemaah-jemaah dari India, Pakistan itu saking mangkalnya sempat sumur itu dilempari batu sampai sekarang. Saking mangkalnya kepada musuh-musuh Islam. Ini orang-orang yang termati ini. Nah, dilempari batu sampai sekarang dilempari. Jadi kalau ke sana jemaah-jemaah dari India, Pakistan itu turun dari bis ngambil batu itu. Oh, sambil misu-misu. Ini yang musuh Islam dilempari batu. Nah, kalau jemaah Indonesia yang saya bawa, saya kira enggak usah nanti mengundang masalah dengan para petugas yang ada di sana. Karena mereka kalau ditanya, petugas-petugas yang ada di Badar itu enggak mau menjelaskan. Di sini tempat kemahnya Nabi, enggak mau dijelaskan. Padahal di situ ada masjid. Sampai sekarang masjid itu namanya Masjid Aris namanya. Masjid di mana tempat kemahnya Rasulullah SAW dibuat oleh para sahabat ketika menunggu para sahabat. Karena Rasulullah SAW tinggal di sana. Wa aqama Rasulullah SAW fi Badar 3 ayyam. Rasulullah SAW tinggal di sana 3 hari. Nah, 3 hari. Sementara terjadinya peperangan yaitu hari Jumat. Rasulullah sampai malamnya itu. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Sampai 3 hari Nabi SAW di sana. Falamma ista'adda liruju' ja'al ghalib wa qama ala syafatihi. Nah, ketika siap-siap Nabi SAW mau kembali, Rasulullah SAW datang ke dekat sumur di mana jasad-jasadnya orang-orang kafir dibuang ke sana. Wa nadahum bi asmaihim, Nabi panggil nama-nama masing-masing mereka itu. Dipanggil satu persatu, nama-namanya disebut. Wa asma abaihim, dan disebutkan nama-nama datuk-datuk mereka. Karena memang mereka orang terkenal, orang hebat-hebat, jadi langsung Rasulullah tahu. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, satu-satu disebut. Aysurrukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Nabi katakan, apakah dapat menyenangkan kalian bahwa kalian
telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang membuat kalian senang? Apakah kalian senang sekarang berada di barzah, ditanam dimasukkan ke sumur tersebut? Nabi mengatakan fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Maka sesungguhnya kami, kata Nabi. Nabi sebut kami, yakni Rasulullah bersama para sahabat dan insyaallah semua umatnya yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yaitu surga Allah insyaallah nanti yaumul qiyamah. Fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Apakah kalian menemui atau mendapati apa yang telah dijanjikan kepada kalian oleh Tuhan kalian dengan benar? Jadi Rasulullah SAW seperti berbicara itu dengan jasad-jasad, dengan mayit-mayit orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam sumur itu. Maka faqala lahu Umar, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwaha laha, ya Rasulullah, nah panjenengan bicara dengan jasad-jasad yang tidak ada rohnya lagi, sudah enggak nyawa, sudah mati, diajak bicara oleh Rasulullah. Apa jawabannya Nabi? Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibuni. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan lebih baik daripada mereka, walakin la yujibun, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Ini artinya apa? Mereka mendengar itu, orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam sumur, korban-korban orang Badar itu mendengarkan, tahu, hanya saja nggak bisa jawab. Masya Allah. Jadi kita kalau ziarah ke makam kuburan itu, ketika kita mengucapkan salam, ahli kubur semuanya mendengar. Oleh karena itu kita kalau kuburan jangan lupa ucapkan salam, walaupun kita sedang jalan di jalan raya sementara ada kuburan kaum muslimin di kanan kiri kita, jangan lupa ucapkan salam. Nah, terlebih kalau kita mengucapkan salam dengan salam yang diajarkan oleh para ulama sebagian salafus saleh dengan membaca Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah kaifa wajadtum la ilaha illallah Allahumma bihaqqi la ilaha illallah ighfir liman qala la ilaha illallah wahsyurna ghadan yaumal qiyamati fi zumrati ahli la ilaha illallah. Kalau kita baca salam ini kepada ahli la ilaha illallah, maka insyaallah akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Itu keterangan dalam kitab Wasaya, juga ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Di situ kalau baca salam ini kita dapat keterangan juga dari Habibna Zain Smith. Baca Assalamualaikum kalau ketemu kuburan, walaupun sambil jalan. Karena di antara hikmahnya kita tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Gampang. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah. Kemudian tanya, kaifa wajadtum la ilaha illallah? Kaifa wajadtum la ilaha illallah? Bagaimana kalian wahai ahli kubur mendapati la ilaha illallah di alam barzah? Kemudian minta kepada Allah, Allahumma bihaqqi la ilaha illallah, ya Allah dengan hak la ilaha illallah, ighfir liman qala la ilaha illallah, ampunilah bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wahsyurna yaumal qiyamati fi zumrati ahli la ilallah, dan kumpulkan kami semuanya bersama-sama nanti di hari kiamat bersama ahli la ilaha illallah. Dan saya pernah mendapat keterangan dari cucunya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, kalau membaca salam dan mendoakan setiap kita melewati kuburan kaum muslimin, insyaallah kita tidak akan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Jadi banyak kiat-kiat untuk meninggal husnul khatimah, banyak. Di antaranya ini. Dan juga apalagi? Di antaranya orang yang ingin husnul khatimah setiap habis sholat Jumat sabar dan membaca qasidah syair yang biasa dibaca. Ilahi las
lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ini baca berapa kali? 5 kali. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan dalam satu keterangannya, orang yang merutinkan membaca qasidah ini setiap habis Jumat 5 kali, tapi 5 kali baca. Kata beliau apa? La syakka, gak diragukan lagi, annahu sayamutu husnal khatimah, ala husnil khatimah, bahwasanya orang tersebut nanti akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi 5 kali. Tapi jarang orang sabar. Coba men, kalau sholat Jumat itu nggak sampai ilahilas, baca surat Al-Ikhlas saja 7 kali, Fatihah 7 kali sudah kabur semua itu. Apalagi ilahilas. Padahal sebentar, nggak sampai 5 menit. Baca dengan cepat tidak apa-apa. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli tawbatan waghfir dunubi, dan seterusnya. Baca kata Imam Asy-Sya'rani Abdul Wahab yang rutinkan baca ini 5 kali setiap habis sholat Jumat, la syak, aku enggak ragu, orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang paling kita cari. Masya Allah. Jadi banyak sebetulnya tawaran-tawaran kepada kita, bocoran-bocoran daripada ulama-ulama salafus saleh kita. Baik, majmu'ah rahmati Allah. Ini guys, 7 menit. Kemudian khabarul ma'rakah fi Makkah wal Madinah. Nah, selepas itu ya, wasala naba'ul hazimah ila Makkah bi fululil musyrikin. Telah sampai kabar kekalahan orang-orang kafir ke Mekah. Bi fululil musyrikin, sebab apa? Sisa-sisa yang membawa berita ini apa? Sisa-sisa orang musyrikin yang masih hidup, yang pulang ke Mekah. Mereka sambil menangis, sambil sedih, sambil jerit nangis. Fakabatahumullahu wa akhzahum. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat mereka bersedih. Hatta nuhu 'anil niyahah lil qatla. Sampai diredam itu, dilarang jangan apa? Niyahah. Niyahah itu berbelasungkawa, mengeluh, teriak, nangis. Sampai dilarang mereka ketika dalam sepanjang perjalanan sampai ke Mekah. Kaila yashmut bihimil muslimun, agar supaya apa? Orang-orang kaum muslimin tidak mentertawakan mereka atas kekalahan waktu perang Badar. Wa kana al-Aswad bin Ibn al-Muttalib qutila lahu 3 banin. Aswad ibn al-Muttalib. Aswad bin Muttalib kutila lahu, terbunuh anaknya 3 orang pada waktu perang Badar ini. Fagana yuhibbu ayyanuh, dia ini adalah orangnya suka terharu, terenyuh. Fasami'a lailan sautana ihatin, maka terdengar pada suatu malam suara orang merintih karena kesedihan atas kepergian matinya anaknya ini. Fadhannal idzin wa ba'atha gulamahu faja'a wa akhbara annaha tabki ala ba'iri adallatihi. Kemudian dia mengutus anak laki-lakinya supaya memberitakan nangisnya itu bukan menangisi anaknya yang mati waktu perang Badar, menutup-nutupi supaya kasih tahu dia menangis bukan anaknya karena mati waktu perang Badar, tapi menangis kenapa? Atas ontanya yang hilang katanya. Padahal dia menangisi anaknya yang mati. Falam yatamalak anggala, sampai dia tidak bisa memiliki dirinya, enggak bisa menutup-nutupi, sampai dia mengatakan atabki ayyadillalaha ba'irun wa yamnauha minan naumis suhudu la tabki ala bakar walakin ala badar taqasaratil jududu. Apakah engkau ini menangis karena hilang ontanya? Tak bisa, sampai tak bisa tidur. Jangan engkau ini menangisi anakmu Bakar, walakin ala Badar, kamu ini bukan karena ontanya menangis, tapi karena
ingat waktu anaknya gugur waktu perang Badar. Wa dzalika fi abyatin nadab fiha abna'uhu, dan ini dalam syair untayan syair yang diucapkan oleh anak-anaknya itu. Amma ahlul Madinah faqad arsala ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarain. Adapun penduduk Madinah, ahli Madinah, faqad arsala ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyirain, Abdullah bin Rawaha ila al-Aliyah wa Zaid bin Haritha ila Safilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang untuk memberi kabar kepada penduduk Madinah bahwa kaum muslimin menang. Siapa yang diutus? Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Haritha. Ternyata ini subhanallah jemaah, 2 orang ini yang juga diutus oleh Rasulullah SAW waktu perang Mu'tah, yang megang bendera itu, yang akhirnya terbunuh satu persatu, sampai yang ketiga sampai Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib terputus tangannya sampai dia dijuluki dengan At-Tayyar. Itu bersama ini Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Haritha. Abdullah bin Rawaha melewati jalan Aliyah. Jadi kan nanti kalau ke Madinah panjenengan ada kawasan disebut dengan Aliyah, dan di situ korma yang terbaik yang ditanam di situ korma ajwa. Sampai sekarang ada julukan Ajwa Aliyah, lewat jalan yang tinggi. Ada jalan rendah dari kawasan sebelah barat. Ada Aliyah itu dari timur, dari agak timur sini. Nah, Zaid dari sana untuk coba cepat datang ke Madinah ngabarkan bahwa kaum muslimin menang. Wa kana al-yahud qad arjafu fil Madinah bi di'ayat kadzibah. Sementara orang-orang Yahudi di Madinah membuat berita-berita bohong, hoax. Wah, orang muslimin enggak menang, kalah, mati banyak. Begitu. Biasa dalam peperangan begitu. Mereka melakukan ini. Falamma wasala naba'al fatahamatil faraha wassurur. Setelah sampai berita kemenangan, maka kaum penduduk Madinah semuanya bergembira. Wah tazzatil Madinah, dan Madinah gemuruh dengan ucapan apa? Tahlilan wa takbira. Tahlil yakni la ilaha illallah dan baca takbir. Begitulah umat Islam kalau meraih kemenangan, selalu takbir. Bukan tepuk tangan, jadi takbir. Bukan teriak-teriak kalau orang mana main bola, tapi takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka kalau hari raya kita bertakbir dan bertahlil. Wa taqaddama ru'usul muslimin ila tariqi Badar yuhanni'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Orang-orang kaum muslimin terus melaju ke depan sambil menyambut melalui jalan Badar untuk menyambut kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah 3 hari di Badar. Dan nanti ada kisah di mana Sayyidina Utsman tidak ikut serta waktu perang Badar. Diizinkan oleh Rasulullah karena menunggu sang istrinya, yaitu Sayyidatina Ruqayyah yang sedang sakit. Dan ternyata betul Sayyidatina Ruqayyah meninggal sebelum Rasulullah sampai ke Madinah waktu kembali dari perang Badar. Insyaallah nanti di sini akan disebutkan kisahnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini sudah waktu Isya bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, tentara pasukan perang Badar meraih kemenangan. Mereka yang hanya gugur hanya 14 orang saja. Mudah-mudahan kita yang sedang membaca sejarah pasukan perang Badar, para syuhada Badar ini semuanya mendapat keberkahan dan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari pasukan perang Badar. Semuanya insyaallah jadikan orang-orang yang sukses, kuat imannya, semakin kuat Islamnya sebagaimana mereka pasukan perang Badar yang teguh dalam pendiriannya dalam menjaga keimanannya. Jazallahu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyana an ummatihi. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Anna Allah ta'ala yaghfiru dzunub wa yusrul uyub, sahilana kullu matlub wa yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una faqihna fid din. وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والدعاة الناصحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله